pembangunan tower di kawasan MPP Sumedang. Menuai polemik Sumedang, pembangunan tower menara di kawasan Gedung Mal Pelayanan Publik, Kabupaten Sumedang, tepatnya di seberang alun-alun Sumedang, menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak. Proyek yang mulai dikerjakan sejak awal Oktober 2025 tersebut bersumber dari pemerintah daerah, Pemda, Sumedang, dan dilaksanakan oleh PT Alita asal Jakarta. Polemik ini mencuat bukan hanya terkait aspek administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut persoalan kepemilikan lahan, transparansi, serta etika dan nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Sumedang sebagai pusat budaya Sunda. Keberatan keras disampaikan Mantri Luar Keraton Sumedang Larang, Asep Sulaiman Fadil Adiwinata. Ia menyatakan bahwa tower tersebut diduga berdiri di atas lahan milik Keraton Sumedang Larang tanpa adanya komunikasi maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keraton sebagai pemilik lahan. Menurut Asep, hingga pembangunan berjalan, pihak keraton tidak pernah menerima penjelasan resmi terkait pram atau proyek pembangunan tower tersebut. Ia menilai langkah tersebut mencederai nilai adab, norma ketimuran, serta etika kepemimpinan yang seharusnya dijunjung tinggi, terlebih di wilayah yang memiliki nilai sejarah dan adat yang kuat. Asep mengungkapkan, tercederai akibat daripada memaksakan kehendak atau apa, karena gini, ketika berdirinya tower tersebut, kami pemilik lahan itu tidak dikasih tahu apapun tentang program apa, proyek apa, dan tahu-tahu sudah jadi gitu kan. Ini mencederai kami sebagai tentu orang timur, apalagi Keraton Sumedang Larang ini adalah sebagai sentrum peradaban. Percuma ada Sumedang sebagai pusir budaya Sunda, sebagai budaya peradaban kalau seandainya ini kan menyangkut adab, etika, morality gitu kan. Karena seorang pimpinan itu ya sepatah dua patah kata, titik, koma, laku, lampah, salengkah dua lengkah, nah itu akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat gitu kan. Apalagi yang berkaitan dengan ini masalahnya norma, mendirikan sesuatu di lahan orang gitu kan. Jadi saya sebagai Mantri Luar Keraton Sumedang Larang tentunya mewakili Keraton Sumedang Larang juga, yang mana Sri Radia sudah melakukan tindakan-tindakan juga sampai ke ya beberapa tahap lah, tentunya juga berkaitan dengan bagaimana ini kata orang Sunda timbang taraju. Ya, timbang tarajunya ini sudah melampaui batas gitu. Sampai detik ini nggak ada itikat baik dari ya pejabat Sumedang yang berkewajiban atau yang berwenang untuk memberi izin. Itu dari mulai tentu perangkat terbawah sampai tentu Bupati Sumedang, itu kan yang harus paling bertanggung jawab. Dengan kami sedikit yang kami minta itu sebetulnya ya adab, norma, adat ketimuran itu dipakai, gitu kan. Kan ini satu negara hukum, kedua kita orang timur punya tata bahasa hade ke omong, goreng ke omong. Nah, walaupun ayat kalimat itikan hade hasilnya tentu hade, namun itikannya sudah tidak hade, tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Karena di sini ada sesuatu yang kurang transparan. Kami sudah terbiasa puasa di jero warung, ya kami. Nah, leluhur kami itu sudah memberikan fondasi untuk bagaimana bangsa ini bisa tumbuh dan berkembang. Gitu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kemal memberikan penjelasan terkait mekanisme perizinan pembangunan tower seluler. Ia menyebutkan bahwa perizinan tower memiliki tahapan khusus dan melibatkan rekomendasi teknis dari sejumlah instansi terkait. Kemal menjelaskan bahwa apabila bangunan telah terlanjur berdiri namun belum memiliki persetujuan bangunan gedung PBG, maka dapat diproses melalui mekanisme sertifikat laik fungsi (SLF). Dengan catatan seluruh persyaratan administratif dan teknis tetap harus dipenuhi. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan sebelum PBG terbit seharusnya dihentikan sementara hingga proses perizinan rampung. Ia juga menekankan bahwa DPMPTSP tidak pernah mengeluarkan surat izin sementara atau resi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sebelum PBG resmi diterbitkan. Menurutnya, seluruh proses perizinan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait pembangunan tower di depan MPP Sumedang, Kemal menyatakan bahwa secara administrasi, PBG telah diterbitkan. Nah, kemana ide disek, Pak? Jadi apakah tadi Cekominfo kumaha ya? Secara teknis oke, misalkan ya Cekominfo. Kemudian menurut Dinas Pertanian, apakah itu termasuk lahan pangan nu dilindungi atau tidak? Kan urang mah teu apal. Kadang-kadang cek urang eta sawah tapi berdasarkan indikator itu pertanian urangnya, Pak eta mah teu dilindungi. Zona Ini ya. Kan itu kita mah tadi ya secara administrasi. Jadi itu secara administrasi ada dari si pemohon itu melampirkan bahwa tanah itu milik Pangeran Surya Atmaja. Pangeran Surya Atmaja. Di dokumen yang saya ayakan di dia. Nah, kemudian karena Pangeran Surya Atmaja sudah meninggal dunia kan itu, kemudian mereka ada izin dari namanya teh Najir Wakaf. Kebetulan ketua pembina Najir Wakaf itu Bupati Sumedang. Nah, ada waktu itu dilampirkan kursi yang membangun ini. Ini ada izin untuk pendirian fasilitas umum. Nah, gitu ya. Gitu. Abdi tidak pernah mengeluarkan resi. Soalnya kan cantang tuh diizinan. Jadi kayak lamun misalkan abdi saluarkeun ternyata kayak tidak memenuhi syarat, berarti masalah. Gitu. Jadi tidak pernah mengeluarkan izin dalam proses. Berdasarkan dokumen tersebut, Kemal menyebutkan bahwa persyaratan administratif dinilai telah lengkap dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Meski demikian, polemik pembangunan tower di kawasan MPP Sumedang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah daerah menegaskan bahwa proses perizinan telah ditempuh sesuai prosedur administratif. Namun di sisi lain, pihak Keraton Sumedang larang menilai aspek etika, adat, serta komunikasi dengan pemilik lahan belum terpenuhi secara layak. Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sumedang belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik pembangunan tower di kawasan MPP Sumedang tersebut. Meskipun persoalan ini terus menjadi sorotan publik dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.